semuanya, apa kabar? Kenalin aku Funaini. Salam kenal. Ini adalah video pertama aku buat bikin video YouTube. Insya Allah kedepannya nanti aku akan buat video tentang sharing berbagai pengalaman aku, melamar kerja, traveling, dan lain-lain. So, aku mau minta bantuan kalian buat like, comment, dan subscribe biar aku tambah semangat kontennya. Oke guys, di video pertama aku ini aku akan buat video tentang cara membuat CV, karena aku kaget banget, ternyata banyak teman-teman aku fresh graduate maupun berpengalaman itu lamar kerjanya masih pakai CV kreatif. Gimana sih CV kreatif itu bentuknya? Nih ya guys, kayak gini, ini namanya CV kreatif. Semoga video ini bisa ditonton sama teman-teman seperjuangan, teman-teman masih aktif jadi job seeker. Yuk kita bareng-bareng belajar buat nyusun CV biar CV kalian jadi menarik dan bisa dilirik HRD. Contoh CV aku yang tembus di beberapa perusahaan. Aku pakai CV ATS. Nah, CV ATS itu modelnya kayak gini, guys. Simple, nggak ada foto, terus juga susunannya rapih, nggak ada gambar-gambar apapun, nggak ada warna apapun. Jadi benar-benar simple. Nah, HRD tuh suka banget nih sama CV-CV ATS kayak gini gitu. Nah, penyusunan CV ATS-nya itu juga harus bener ya, guys. Di sini ada 8 bagian. Nah, di bagian pertama kamu tulis nama panjang kamu tanpa gelar, tanpa disingkat-singkat. Terus di bagian bawahnya kamu tulis alamat email, nomor telepon, dan domisili. Untuk alamat email, kamu cukup tuliskan alamat email yang profesional, yang formal gitu. Jadi nggak ada kalimat-kalimat alay gitu. Misal kayak fadilahcantiks@gmail.com itu jangan ya guys. Kalian cukup tuliskan nama panjang kalian aja @gmail.com gitu. Kemudian, untuk nomor telepon, pastikan nomor telepon kalian itu terdaftar di nomor WhatsApp dan aktif, di nomor telepon biasa juga SMS. Kadang ada beberapa HRD yang, ngehubunginnya itu lewat nomor telepon biasa atau SMS. Itu tuh sering terjadi, guys. Jadi untuk mengantisipasi aja nomor telepon kalian tuh aktif di WhatsApp, nomor telepon biasanya juga aktif dan SMS-nya tuh juga bisa masuk ya, guys, gitu. Untuk di bagian, sebelah kanannya ini ada, domisili kalian di mana guys. Jadi cukup kalian tuliskan, kalian dari kota mana atau kabupaten mana, kemudian, ditulis juga provinsi mana gitu. Jadi ini contohnya punya aku ya guys. Oke, aku rasa di bagian pertama udah sangat simpel ya guys, mudah-mudahan juga gampang dimengerti. Kita lanjut ke bagian kedua. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Nih, bagian kedua ini ada profil diri. Kalian jangan sampai salah, di sini harus ditulis apa aja. Oke, aku buat ada 5 kalimat. Untuk di kalimat pertama, kalian cukup tuliskan kalian dari lulusan mana, terus, dari universitas mana gitu. Contohnya lulusan sarjana hukum dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta gitu. Kalau kalian mau, tambahkan IPK kalian boleh, misal dengan IPK 3,49 pada tahun 2024. Nah, pada tahun 2024 itu HRD udah bisa baca kalau kamu itu fresh graduate gitu, guys. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke kalimat kedua. Kalimat kedua ini bisa kalian tulis, kalian punya pengalaman apa, pengalaman kerja apa pada saat kuliah atau sebelum kuliah ini. Pengalaman kerja yang paling terakhir ya guys dan, relevan di posisi yang kalian lamar. Misal aku kan mau ngelamar kerja di sebagai HR staff atau di bagian legal. Nah, itu berkaitan dengan dokumen-dokumen hukum kan ya. Nah, kebetulan aku punya pengalaman magang di Pengadilan Agama Sukoharjo. Bisa dicantumin memiliki pengalaman magang di Pengadilan Agama Sukoharjo. Dah, cukup sampai situ aja. Untuk job desk-nya nanti akan dijelaskan di bagian bawah gitu. Kalimat kedua aku rasa gampang ya guys, sudah cukup dimengerti. Kemudian di kalimat ketiga ini adalah, hard skill.
Jadi kalian tulis kalian punya hard skill apa, nanti aku jelasin juga hard skill sama soft skill itu bedanya apa. Nah, karena aku mau lamar di HR staff, di sini aku tulis telah mengikuti training mengenai persiapan menjadi seorang HR staff, sehingga memiliki pemahaman dan kemampuan terkait tugas utama seorang HR staff gitu. Itu adalah hard skill ya guys. Jadi sebelumnya aku udah mengikuti pelatihan tentang belajar cara jadinya HR staff, tentang tugas-tugas seorang HR staff gitu ya guys. Jadi kalian bisa masukin sebagai hard skill kalian gitu. Kemudian di kalimat keempat itu ada soft skill. Nah, jangan salah ya guys, jangan kebalik antara soft skill dan hard skill. Soft skill-nya itu komunikasi yang baik, disiplin, dan mudah beradaptasi. Itu adalah soft skill ya guys. Aku mau ngasih tahu kalian bedanya hard skill sama soft skill pakai bahasa yang lebih enteng gitu. Jadi kalau misalnya hard skill itu lebih ke keterampilan yang bisa dipelajari. Jadi kalian tuh harus belajar dulu nih buat punya kemampuan ini gitu. Misal contohnya kayak mengoperasikan Microsoft Word, video editing, terus kalian bisa desain grafis, terus kalian bisa menghitung gaji, itu kan kalian harus belajar dulu ya. Itu kalian bisa masukin ke hard skill. Jadi tahu ya hard skill itu apa? Nah, kemudian untuk soft skill itu lebih ke kemampuan diri, lebih ke sikap kalian. Contohnya kayak komunikasi yang baik, disiplin, terus manajemen waktu, itu kan nggak perlu dipelajarin gitu. Jadi dengan kemampuan kalian. Next, di kalimat kelima kalian bisa tuliskan kalian, minat karirnya di mana nih. Jadi HRD bisa baca minat karir kalian di mana. Contohnya kayak antusias dalam bidang administrasi dan sumber daya manusia, atau bisa juga memiliki minat karir di bidang pelayanan pelanggan gitu. Oke, aku rasa di bagian kedua ini cukup ya guys. Semoga paham, nanti kalau misalnya kalian ada yang kurang paham kalian bisa komen aja di bawah. Next di bagian ketiga. Oke, di bagian ketiga ini aku ada pendidikan. Aku tulis pendidikan kenapa? Karena biasanya ada yang ditulis pengalaman kerja dulu. Nah, bedanya adalah karena aku seorang fresh graduate, itu lebih baik bagian pendidikan itu di bagian ketiga setelah profile. Kalau misalnya kalian udah punya pengalaman kerja secara full time sebelumnya, baik pas kuliah atau sebelum kuliah, kalian bisa tulis pengalaman kerja kalian dulu yang relevan sama posisi yang mau dilamar gitu. Jadi kalian untuk yang sudah berpengalaman, kalian bisa tulis di bagian bawah profile pengalaman kerja dulu, tapi kalau kalian fresh graduate, kalian tulis pendidikannya dulu. Untuk di bagian pendidikan, kalian bisa cantumkan nama universitas kalian apa, kemudian kalian jurusannya apa, IPK-nya berapa, terus kemudian di sini ada tahun kalian masuk dan tahun kalian lulus gitu. Untuk pendidikan yang kalian cantumkan pendidikan terakhir aja ya guys, karena HRD itu nggak bakal nanyain kalian dulu SD di mana, SMP di mana, SMA di mana gitu nggak perlu ditanyain. Oke, aku rasa bagian ketiga ini sangat mudah dipahami, benar-benar gampang. Semoga kalian paham. Kita lanjut next ke bagian keempat. Oke guys, kita lanjut ke bagian keempat. Bagian keempat ini banyak pendapat ya guys. Ada beberapa HRD yang berpendapat kalau bagian kemampuan ini harusnya ditaruh di bagian bawah. Tapi setelah aku sharing sama HRD di tempat aku ikut pelatihan HR staff, itu lebih baik kemampuan taruh di bagian bawah pendidikan. Jadi biar HRD-nya tuh pas ngecek CV kamu udah ngeliat dulu nih kemampuan kamu gitu. Di sini kalian bisa tulis kemampuan hard skill dan soft skill kalian yang relevan sama posisi yang kalian lamar gitu. Contohnya aku lamar di posisi HR staff, bisa kalian tulis kalian bisa apa aja, memahami undang-undang ketenagakerjaan, contohnya menghitung gaji, Microsoft Word, Microsoft Office, Excel gitu. Buat video editing. Aku rasa di bagian kemampuan ini udah cukup ya guys. Semoga kalian paham. Kita lanjut next ke bagian kelima. Oke, di bagian kelima ini seperti yang aku bilang, karena aku fresh graduate, jadi pengalaman kerja aku taruh di bagian bawah, biar HRD fokus dulu sama pendidikan dan kemampuan aku. Untuk pengalaman kerja sendiri, aku pribadi belum pernah bekerja secara full time ya guys. Jadi aku bisa tulis yang relevan aja di posisi yang kalian lamar atau pengalaman magang kalian. Contohnya untuk di pengalaman magang aku ada di Pengadilan Agama Sukoharjo. Terus nanti kalian tulis nih job desk-nya apa aja gitu. Terus kalian tulis periodenya, misal kalian masuk di tahun berapa, keluar di tahun berapa, atau kalian masuk di bulan apa tahun berapa dan selesai di bulan apa tahun berapa gitu.
Nah, untuk susunannya itu kalian tulis dari, pengalaman kerja terakhir ke paling lama. Jadi, misal ada 3 gitu, tahun 2024, 2023, 2022 gitu ya guys susunannya. Mudah-mudahan di bagian kelima ini teman-teman paham, kita next ke bagian, ke-6. Oke, di bagian keenam ini ada pengalaman organisasi. Misal teman-teman pas kuliah jadi mahasiswa kupu-kupu nih, nggak ikut pengalaman organisasi apa-apa. Semasa sekolah SMA-nya kalau ada kegiatan organisasi kalian bisa cantumin ya guys, atau Karang Taruna itu sebenarnya juga bisa dimasukin ke sini. Dan kalian tulis juga jabatannya kalian di sana sebagai apa, terus organisasinya tuh namanya apa. Kemudian job desk-nya juga jangan lupa ditulis, periodenya juga kalian tulis. Sebenarnya pengalaman organisasi ini itu kalau di dunia kerja tuh nantinya nggak terlalu penting guys, karena yang dibutuhkan, dari perusahaan itu adalah skill. Oke, semoga teman-teman paham sama apa yang aku jelasin. Kita next ke bagian 7. Di bagian ke-7 dan ke-8 ini adalah opsional ya guys. Kalau misalnya kalian punya training atau pelatihan semasa kalian kuliah atau sebelumnya, atau semasa kalian menjadi job seeker. Nah, kebetulan kemarin aku sehabis kuliah itu lagi cari-cari pelatihan karena emang telat ya guys, karena emang aku, baru memahami dunia kerja itu setelah lulus kuliah. Nah, aku ikut training HR staff online, itu bisa kalian cantumin di sini untuk nambah nilai plus kalian, karena aku lamar kerja di HR staff ini sangat, dilirik sama HRD karena aku udah punya pelatihan training walaupun online. Nah, terus kalian jelasin topik pembelajarannya itu apa aja, kemudian tahun berapa kalian ngikutin pelatihan itu. Untuk bagian yang ke-8 ini opsional juga, kalian bisa tulis bahasa yang kalian kuasai. Karena aku nggak bisa bahasa Inggris, jadi aku tulis aja di sini bahasa Inggris pasif dan bahasa Indonesia aktif gitu. Jadi HRD-nya juga, tahu kemampuan bahasa kalian tuh seperti apa gitu. Jangan lupa ya guys, aku minta bantu buat like, komen, dan subscribe biar aku tambah semangat ngontennya. Aku Funaini pamit undur diri. Bye-bye.